Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh, episode 189. Modal usaha. Lala memandang Iswandi yang saat ini sedang duduk di atas tempat tidur. Dirinya ingin membahas tentang kedua orang tuanya. Ada rasa malu ketika akan membahas ini. Lala takut Iswandi beranggapan bahwa kedua orang tuanya akan membebaninya. Ada apa? Iswandi menarik istrinya dan memeluknya. Sejak tadi wajah istrinya tampak sedang ingin menyampaikan sesuatu kepadanya. Kanda, apa boleh papa sama mama menetap di sini saja? Lala memandang wajah suaminya. Iswandi diam ketika mendengar permintaan istrinya. Papa dan mama sudah menikah lagi. Jujur saja Lala cemas kalau mereka kembali ke Semarang. Kanda tahu sendiri, mantan mama tiri Lala ada di sana. Lala memberikan alasan mama tirinya. Terus Iswandi menatap istrinya. Bila mama sama papa di sini, rencananya rumah Lala akan Lala kasih mama dan papa tempati. Soalnya rumah itu juga tidak ditempati. Lala menjelaskan. Iya boleh, Iswandi menganggukkan kepalanya. Tapi masalahnya Kanda, bila mama sama papa di sini, mereka pasti tidak ada penghasilan. Terus untuk biaya hidupnya bagaimana ya? Lala menatap Iswandi dengan tatapan sendu. Lala sudah memikirkan semuanya. Ia juga sudah merencanakan apa yang akan dilakukan papa dan mamanya bila menetap di Jakarta. Namun Lala tetap mengajak Iswandi untuk menyelesaikan permasalahan ini bersama. Ia tidak ingin mengambil keputusan sendiri. Terus, Iswandi hanya ingin menunggu istrinya memberikan penjelasan. Melihat cara Iswandi menatapnya membuat Lala semakin takut untuk memberikan penjelasannya. Iswandi memahami apa yang diinginkan oleh istrinya, hanya diam dan tersenyum tipis, bahkan senyumnya tidak terlihat sedikit pun oleh Lala saat ini. Lala merubah posisi duduknya dan mencari posisi duduk yang rasanya paling nyaman. Kenapa duduknya berubah posisi? Iswandi sedikit tersenyum ketika istrinya sudah duduk di atas pangkuannya. Biar ngomongnya lebih enak Kanda, Lala tersenyum nyengir. Ya sudah, lanjutin tadi ngomong apa? Kanda, apa uang yang ada itu punya Lala semua? Iswandi menganggukkan kepalanya. Apa boleh uangnya Lala ambil untuk modal usaha papa dan mama? Enggak banyak Kanda, hanya secukupnya saja. Lala mencoba menjelaskan. Usaha apa? Apa Dinda sudah bicarakan sama papa dan mama? Tanya Iswandi. Lala menggelengkan kepalanya. Lala nggak berani bicarakan ini sama mama dan juga papa sebelum ngomong sama Kanda. Sekarang Kanda suami Lala. Apapun yang Lala lakukan, semuanya harus izin Kanda. Jelas Lala. Iswandi tersenyum ketika mendengar jawaban istrinya. Ia tidak menyangka bahwa Lala akan menjawab pertanyaan seperti ini. Jadi usaha apa yang direncananya mau dibuat oleh papa sama mama? Tanya Iswandi. Rencananya membuat usaha toko barang harian aja Kanda. Kalau swalayan, modal usaha terlalu besar. Coba tanya dulu sama mama dan papa. Bila memang setuju dan sudah tahu usaha apa yang akan dibuat, hitung berapa modalnya. Nanti Kanda kasih, ucap Iswandi. Mata Lala terbuka lebar ketika mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Kanda beneran ini? Tapi nggak usah Kanda, duit Lala saja. Lala tidak enak hati dengan suaminya sendiri. Iswandi menganggukkan kepalanya. Duit Lala banyak Kanda, itu duit untuk apa coba? Jadi Lala saja yang kasih modal usaha untuk mama sama papa. Telinga denger nggak kalau dikasih tahu? Hitung semuanya, nanti berapa modal usahanya, Kanda kasih. Iswandi memegang telinga istrinya. Pria itu mulai tidak berkonsentrasi ketika berbicara dengan Lala.
Lala yang duduk di atas pangkuannya tidak ada henti-hentinya bergerak. Lala begitu sangat senang ketika mendengar penjelasan dari suaminya. "Kanda, terima kasih." Lala mencibir suaminya berulang-ulang kali. Niat hati hanya ingin minta izin suaminya, namun ternyata suaminya justru memberikan yang lebih dari yang diinginkannya. "Iya Dinda, sekarang kita sudah menikah. Orang tua Dinda itu juga orang tua Kanda. Jadi jangan segan untuk membicarakan tentang hal ini." Iswandi menarik hidung istrinya. "Kanda memang suami yang paling baik di dunia." Lala tersenyum lebar. "Iya Dinda, Dinda harus bersyukur memiliki suami seperti Kanda." Iswandi tersenyum penuh makna. Dengan cepat Lala menganggukkan kepalanya. "Lala sangat bersyukur Kanda punya suami seperti Kanda." Lala meluk manja suaminya. "Sekarang kita lanjutkan proyek." "Proyek apa?" tanya Lala yang tidak mengerti. "Proyek buat anak." Iswandi tersenyum. Mata Lala terbuka lebar ketika menyadari sesuatu ternyata sudah dalam kondisi siap bertempur. "Ini salah Dinda yang duduk di sini. Siapa suruh di atas pangkuan Kanda?" Iswandi menarik istrinya ke pelukannya dan menciumnya. Heru dan Lasmi seakan tidak percaya ketika mendengar apa dikatakan oleh Lala dan juga Iswandi. "Sebenarnya Papa di Semarang juga tidak apa-apa," ucap Heru. "Lala mau Papa sama Mama di sini dan kita berkumpul di sini. Di sana begitu banyak kenangan yang tidak ingin kita ingat. Di sini kita akan memulai semuanya yang baru," ucap Lala. Heru diam memandang putrinya, begitu juga dengan Lasmi. Mereka sungguh sangat tidak enak hati merepotkan putri dan juga menantunya. Mereka sama-sama memiliki anak dari pasangannya terdahulu. "Mama sama Papa tidak usah pikirkan tentang adik-adik yang sekarang bersama dengan Mama dan juga Papa." Lala menganggap mereka adik Lala, jadi Papa sama Mama tidak usah cemas. Lala tersenyum. Air mata Lasmi menetes mendengar ucapan putrinya. Dirinya tidak bisa berkata apa-apa. Putrinya begitu sangat baik dan juga tulus menyayangi dirinya beserta anak dari suaminya yang terdahulu. "Papa sama Mama sudah dengarkan alasan Lala, jadi aku tidak ingin kalian menolak apa yang diinginkan oleh Lala. Jadi Mama sama Papa menetaplah di sini dan buka usaha di sini. Insya Allah rezeki pasti ada," ucap Iswandi. "Mama kan sudah biasa buka usaha. Lala yakin usaha Mama pasti maju," ucap Lala meyakinkan. Lasmi menganggukkan kepalanya. "Mama sama Papa tidak enak dengan kalian. Jadi modal yang kalian kasih itu hitungannya pinjam ya. Nanti Mama akan bayar setiap bulan," ucap Lasmi. "Tidak usah dipikirkan Ma, Pa. Uang itu kan berikan sebagai modal usaha untuk di awal. Dan untuk selanjutnya Papa sama Mama yang mengelolanya," jawab Iswandi menjelaskan. Lasmi hanya menangis ketika mendengar ucapan Iswandi. Sepertinya modal usahanya tidak usah. Papa akan jual rumah di Semarang dan uangnya akan Papa buat untuk modal usaha. Papa rasa sudah cukup, ucap Heru. "Bila Papa menjual rumah yang di sana, tidak apa-apa, jual saja. Dan uangnya untuk tambahan modal usaha. Yang pasti, usaha di sini aku akan berikan modal di awal. Dan selanjutnya, Papa dan Mama yang mengurusnya." Heru dan Lasmi sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka hanya menganggukkan kepalanya tanda setuju. Suara tertawa Arkan terdengar keras ketika bayi yang berusia 3 bulan itu sedang bermain-main dengan angkelnya. Setelah kelahiran keponakannya, Andrea begitu sangat sering berkunjung ke rumah abangnya bersama dengan mamanya. Pria itu selalu merindukan keceriaan keponakannya seperti ini. Andrea menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya dan kemudian membukanya. "Ciluk, Ba." Melihat wajah angkelnya membuat Arkan tertawa ngakak. Andrea kembali melakukan hal yang sama ketika mendengar suara tertawa keponakannya. "Kalau pengen yang seperti ini, cepat nikah," sindir Arga. "Sip." Andrea mengangkat jempolnya. "Ayo, temani Uncle cari onti. Tolong pilihkan onti yang cantik. Baik, pokoknya paket komplit." Andrea tertawa.
Luna hanya tersenyum ketika mendengar jawaban putra bungsunya. Andrea tidak pernah serius ketika diajak bicara seperti ini. Ririn juga tidak tahu kapan Andrea akan benar-benar perkenalkan calon istrinya kepada Luna. Nadira sudah sangat memahami seperti apa karakter Arga dan juga Andrea. Nadira hanya tersenyum memandang Arga. Kenapa nggak minta sama Habi saja untuk carikan? Nadira memberikan usulan. Andrea memandang abangnya. Jujur saja kak, aku lebih percaya sama Arkan. Andrea tertawa ngakak dan mencium pipi keponakannya yang bulat dan menggemaskan. Percaya sama Arkan? Terus kapan dapatnya? Luna ikut bersuara. Mama harus sabar menunggu calon menantu yang sempurna. Lagi pula aku ini masih muda ma. 10 tahun lagi belum menikah. Yang namanya para gadis tetap antri pegang kupon. Andrea tersenyum menatap wajah mamanya. Itu para gadis pegang kupon apa? Tanya Luna. Kupon pengambilan sembako. Arga menyindir. Abang memang cerdas. Andrea mengangkat jempolnya. Entah seperti apa yang dia mau. Arga menggeleng-gelengkan kepalanya memandang adiknya. Nanti kalau aku ngomong abang marah. Arga mengerutkan keningnya. Melerut wajah abangnya membuat Andrea tidak ingin melanjutkan ucapannya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.